Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 43. Hari bahagia. Ketiga mobil itu melaju beriringan menuju butik setelah Arlen meminta anak buahnya membawa penjahat itu ke markas mereka. Dan yang sudah tewas langsung dibawa ke rumah sakit dan dikuburkan oleh petugas rumah sakit setelah membayar administrasinya. 2 jam kemudian, dua ratu yang bakal bersanding di pelaminan nampak anggun dengan gaun pengantin mereka membuat dua lelaki di hadapan mereka nampak terpana saat tirai itu dibuka. Masya Allah cantiknya. Puji keduanya penuh decak kagum. Kedua gadis itu tersipu malu. Foto prewedding indoor dilakukan oleh dua pasang calon pengantin itu sedang berlangsung. Kamera sang fotografer profesional mengambil setiap view yang sesuai dengan latar yang diinginkan oleh calon pengantin sesuai konsep yang mereka usung. Sementara Denzel yang ingin melihat Jenica dengan gaun pengantin yang sangat mempesona yang model kemben hingga memperlihatkan buah pepaya imut-imut Jenica yang begitu mekar sempurna karena ada ASI makin membuat Denzel gelisah. Karena Jenica tampil hanya di depan suaminya, terpaksa mereka melakukan pemotretan di area tertutup oleh fotografer wanita yang disewa khusus Denzel karena segera dicetak dan tidak boleh menyimpan file foto itu. Kenapa wanita ini cantik sekali? Apakah dia keturunan peri atau bidadari semacamnya? Batin sang fotografer yang terus mengagumi kecantikan Jenica yang menurutnya lebih dari kata sempurna. Kulit bak porselin mahal yang begitu mulus dan selembut kulit bayi. Beruntung sekali Tuan Denzel mendapatkan wanita ini, batin Windy. Tuan Denzel, tolong lihat hasilnya. Foto mana saja yang ingin Anda cetak saat ini? Tanya Windy sambil memperlihatkan file foto di laptop miliknya pada Denzel. Cukup 2 saja. Pertama foto istriku sendiri dengan gaya mempesonanya dan foto kami berdua. Pinta Denzel menunjukkan foto mereka berdua di mana tangan nakalnya menyentuh kap bukit kembar cantik milik Jenica. Bisa-bisanya dia minta cetakan foto dengan tangan anehnya ini. Umpat Windy pada Denzel. Foto itu akan Denzel pajang di ruang ganti dan kamar tidurnya di apartemennya sendiri. Usai melakukan pemotretan, kini keduanya mengganti baju mereka dan menunggu sang calon pengantin selesai. Denzel meminta flash disk miliknya yang sudah dipindahkan file foto milik mereka berdua dari Windy. Kamu tidak mengcopy filenya kan? Tegas Denzel sambil melirik Jenica yang ikut memastikan sendiri profesional cara kerjanya Windy sambil mengutak-atik laptop milik Windy. Tentu saja Tuan. Aku tidak berani melakukannya, ucap Windy ketakutan. Aman Mas. Ayo kita pulang karena aku sudah kangen dengan ketiga anak kita, ucap Jenica. Baiklah. Kita tunggu mereka dulu sebentar. Denzel masih khawatir dengan adiknya. Tidak lama kedua pasangan calon pengantin itu sudah menggantikan baju mereka. Nadine mau mampir ke rumah Nenek Anissa. Tanya Jenica. Iya Mbak, di rumah sepi. Oma dan Arsen gak ada di rumah. Mau balik ke perusahaan sudah malas, ujar Nadine yang bekerja di perusahaan Wira. Baiklah. Kita sholat asyar di rumah kakek saja, ucap Jenica. Ketiga mobil itu sudah meninggalkan butik milik desainer terkenal di tanah air ini. Sepanjang jalan ketiga mobil mereka diawasi oleh anak buahnya Reno dan Denzel.
Kejadian hari ini hampir membatalkan rencana pernikahan mereka yang akan digelar 2 pekan lagi. Di kediaman Reno, yang saat ini sedang melangsungkan pernikahannya Nadine dan Arlen, di mana Wira sebagai wali hakim untuk adik tercintanya. Nadine didampingi Celia dan Jenica menuju meja penghulu di mana Arlen menunggunya. Kebetulan Nadine menggunakan hijab saat ijab kabul membuat kecantikannya makin terlihat lebih beda. Masya Allah, puji Arlen saat Nadine sudah berdiri di sampingnya siap untuk mendampinginya. Jenica dan Celia kembali ke tempat duduk mereka bergabung dengan Nyonya Irene dan keluarga yang lainnya. Semua anggota keluarga dan kerabat Denzel hadir di pernikahan itu. Hanya satu nama yang tidak hadir, yaitu Nyonya Arumi, karena ia tidak tinggal serumah lagi dengan Tuan Gustaf karena sedang menunggu hasil sidang perceraiannya. Mata Reno, Devan dan Denzel tidak terlepas menatap bidadari mereka. Denzel yang kesal dengan kedua pria yang menatap kedua adiknya begitu kesal. Jaga tuh matanya. Belum halal. Entar bisa mabuk. Kasihan tuh burung perkututnya, entar ngamuk gak ada sarangnya. Kalau aku dan Arlen sudah halal karena nanti malam kita pesta, ledek Denzel sambil senyum semir. Sial. Minggu depan aku juga melepas masa lajangku dan kamu tidak bisa meledek aku lagi. Umpat Reno kesal. Saya terima nikah dan kawinnya Nadine Alexandra binti Berlen Mahardinata dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, ucap Arlen dengan suara lantang. Bagaimana dengan saksi? Tanya penghulu. Sah. Sah. Ucap Tuan Rusli dan kakek Nixon bersamaan sebagai saksi kedua mempelai. Prosesi sungkeman terlihat melo pagi itu. Nadine menangis mendekap ibunya. Demikian Arlen yang merupakan pria yatim piatu menyalami nenek Anissa dan kakek Nixon sebagai pengganti kedua orang tuanya. Semoga kalian bahagia. Ucap kedua belah pihak keluarga bergantian menyalami pengantin. Di saat itu ada yang menarik pemandangan pagi itu. Lira yang tampak menggendong baby Cinta Mi ditemani oleh Arsen yang sangat senang dengan baby Cinta nampak akrab. Wira mengambil foto ketiganya dan juga merekam interaksi itu. Tante Lira masih kuliah ya? Tanya Arsen. Masih Arsen. Karena tante ngambilnya hukum, jadi agak lama untuk menyelesaikannya, ujar Lira. Jadi kalau sudah wisuda langsung nikah ya tante? Selidik Arsen yang ingin agar Lira menjadi ibunya karena ayahnya sangat mencintai gadis cantik nan ayu yang duduk di depannya saat ini. Insya Allah. Kalau kami berdua berjodoh, ucap Lira. Semoga aja kalian tidak berjodoh, batin Arsen. Tunggu sebentar ya Arsen. Tante mau baringkan dede bayi di kamar dulu ya. Ucap Lira yang ingin membaringkan keponakannya di kamar tamu yang sudah dipersiapkan oleh keluarga Wira. Iya tante. Silahkan. Ucap Arsen. Saat Lira masuk ke kamar itu hendak membaringkan baby Cinta Mi, Wira juga ikut masuk ke dalam kamar itu. Lira yang tidak mengetahui kalau itu Wira dan mengira itu Jenica membuat ia terus mengoceh. Baby Cinta Mi udah bobo kak Nabi. Lira mengerutkan keningnya melihat wajah tampan Wira yang sedang menatapnya. Maaf Mas Wira, tidak baik berada di kamar ini berduaan saja karena kita bukan muhrim, ucap Lira sambil menundukkan pandangannya. Aku tahu Lira tentang norma itu.
Tapi ada yang ingin aku tunjukkan kepadamu tentang rahasia besar kekasihmu yang kamu menantikan dirinya dengan setia tapi dia telah mengkhianati dirimu. Ucap Wira. Maksudnya Mas Wira apa ya? Tanya Lira masih tidak mengerti. Wira mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan rekaman di mana kekasihnya Lira sedang bercumbu di restoran mewah yang ada di New York. Lira mengambil ponsel itu hati-hati dan membuka rekaman itu. Baru saja ia melihat awal rekaman itu, Lira membekap mulutnya sambil menangis. Belum selesai ia melihat itu, tubuhnya mulai goyah dan ponsel milik Wira hampir terlepas dari tangannya jika tidak ditangkap oleh Wira. Tidak mungkin. Astagfirullah. Lira duduk di pinggir tempat tidur karena terlalu syok. Apakah kamu masih berharap pria seperti ini menjadi suamimu, Lira? Tanya Wira lalu meninggalkan kamar tamu itu setelah berhasil menunjukkan bukti perselingkuhan Darren. Lira membenamkan wajahnya di atas bantal dan menangis di sana sejadi-jadinya. Sementara di luar sana, Tuan Gustaf juga tidak mau kalah dengan Wira yang ingin mendekati lagi Umi Datri yang sedang makan kue sambil memainkan ponselnya. Datri, sapa Tuan Gustaf gugup. Datri sontak berdiri hendak menghindari kontak mata dengan Gustaf, namun Gustaf lebih dulu meraih pergelangan tangannya Datri. Datri, aku masih mencintaimu. Bisakah kita mulai lagi dari awal setelah perceraianku dengan Arumi selesai? Tanya Gustaf. Datri hanya melirik genggaman tangannya Gustaf pada pergelangannya sesaat lalu berkata, "Apa katamu? Kamu bilang masih mencintaiku." "Hello, Tuan Hakim Gustaf yang terhormat. Selama ini kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu hanya melihatku sebagai wanita peyuas ehemmu saja selama kehidupan pernikahan kita. Kau bahkan ingin menyingkirkan aku secara perlahan dan kini aku sudah membuangmu seperti sampah. Dengan begitu aku tidak perlu lagi mengingat jejakmu bahwa kamu pernah ada dalam kehidupanku." Bentak Datri lalu menghentakkan tangannya dari genggaman Gustaf. Glek, hati Tuan Gustaf sangat terasa sesak kala mendengarkan perkataan dari Datri. Lanjut ke bab 44.